Terima kasih Anda masih menyaksikan Zona Natura, masih bersama dengan saya Kirana Ici, masih dengan Mbak Ayu juga, dan yang pasti juga masih bersama dengan pengobatan herbal Jeng Ana. Sekali lagi untuk Anda yang ingin berinteraktif bersama kami, bisa langsung saja di 0317380885. Ingat pemirsa yang ada di rumah, lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Begitu Mbak Ayu ya? Betul Mbak. Kalau ngomongin tadi soal pasien berusia 25 tahun, wanita, dan ternyata sudah mengalami komplikasi. Diawali dari kista. Iya. Wah, itu kelanjutannya seperti apa itu Mbak Ayu? Oke. Kalau untuk kasus kan sebenarnya banyak yang sudah kita tangani Mbak ya. Cuman kalau untuk segi usia kan belum berumah tangga, itu kan juga istilahnya jarang. Pada saat kita telusuri, konsultasi, pasien menjelaskan ternyata memang riwayat pasca dia lakukan pengangkatan untuk kista. Itu kan setelah melakukan pengangkatan mungkin diberikan obat-obatan yang setidaknya menekan untuk istilahnya kelebihan hormon estrogen kan seperti itu, akhirnya diberikan obat-obatan, mungkin obat-obatan itu sifatnya tambah menyebabkan yang namanya awal mulanya jinak menjadikan dia ganas kan seperti itu. Ya intinya memang kan apa ya Mbak ya, kalau pengobatan di Jeng Ana sih memang alhamdulillah untuk masalah tumor kista kanker itu sudah banyak yang kita tangani. Cuman memang untuk kasus karena segi usia, kita lihat juga posisi penyakitnya kan di mana. Dari segi usia kan juga istilahnya hampir jarang kita temui seperti itu. Cuman ya untuk obat tetap kita berikan. Karena untuk pengobatan sendiri di Jeng Ana itu tidak mengenal usia. Seperti itu loh Mbak. Oke. Kalau untuk anak kecil pun juga ada pasien dari Madura keluhannya kanker tulang belakang. Itu usianya 6 tahun. 6 tahun. Itu sudah dilakukan kemo ya Mbak ya. Kasihan kan ya tidak bisa beraktivitas, tidak bisa jalan, rambut rontok. Dia kan yang merasakan sakit. Akhirnya dia sendiri yang menyampaikan ke orang tuanya bahwa saya sudah tidak mau. Mungkin ada nonton atau mungkin tahu dari keluarga bahwa ada pengobatan alternatif Jeng Ana. Alhamdulillah Mbak, itu bisa sembuh, sudah bisa beraktivitas lagi. Jadi ya seandainya mungkin ada pemirsa di luar sana belum menemukan kesembuhan atau mungkin mau berikhtiar dengan cara yang herbal, dengan cara alami, silakan langsung konsultasi ke klinik herbal Jeng Ana. Insya Allah nanti kita berikan untuk pengobatan yang sesuai dengan keluhan yang dirasakan pasien. Nah, untuk kalau soal berobat ke Jeng Ana, apakah pasien itu bisa medical check terlebih dahulu di rumah sakit atau tiba-tiba merasakan keluhan yang seperti apa, tiba-tiba langsung datang ke Jeng Ana, begitu kan ya, ke klinik herbal Jeng Ana, terus mengeluarkan keluh kesahnya, langsung dideteksi di sana, apakah bisa Mbak? Gimana? Kalau untuk di Jeng Ana sendiri memang kita anjurkan pasien itu membawa hasil rekam medis. Jadi mungkin kan selama ini pasien yang sifatnya baru pertama kali merasakan sakit, alangkah lebih bagusnya mungkin dilakukan pengecekan dulu, pengecekan ke medis, pengecekan di laboratorium, nanti udah ada hasil yang jelas di situ dibawa ke Jeng Ana, nanti dikonsultasikan di situ, kita berikan obat sesuai keluhan apa saja yang dirasakan pasien. Terus untuk hasil sendiri itu kan buat pegangan pasien, nanti setelah minum ramuan boleh dicek lagi, dilihat perkembangannya seperti apa. Kita ambil contoh mungkin sel kankernya sekian pada saat sebelum melakukan pengobatan, setelah herbalnya habis bisa dilakukan pengecekan lagi, dilihat progresnya seperti apa, kan seperti itu. Tapi kalau seandainya pasien mungkin tidak tahu atau bingung mau melakukan pengecekan apa, saya kan sakitnya seperti ini, mau dilakukan pengecekan apa, monggo silakan datang, nanti kita berikan rujukan yang bisa dibawa untuk pengecekan entah ke laboratorium atau ke rumah sakit. Jadi memang diperlukan sekali Mbak ya, kita tidak ada pemeriksaan, kita tidak ada deteksi yang oh ini sakit ini, tidak. Kita memang diperkuat dengan hasil medis dan juga dari yang dirasakan pasien seperti apa. Jadi kan memang ada tahapan. Betul pada sekali. saat mau melakukan pengobatan, nanti pasien konsultasi dulu, dijelaskan semua keluhan seperti apa, hasil medis kita baca, kita jelaskan mengenai sistem pengobatannya seperti apa, pasien nanti kita berikan tindakan ya tadi, diberikan obat, dikonsumsi sendiri di rumah dalam jangka waktu yang lama. Maksud saya tidak yang harian atau mingguan. Kalau pengobatan di herbal Jeng Ana sendiri ini memang sistemnya dia pengobatannya itu minimal untuk 1,5 bulan. Oke, minimal untuk 1 bulan. Tapi saya rasa 1,5 bulan kalau untuk manfaat yang luar biasa sekali pemirsa, itu tidak jadi satu halangan kalau menurut saya sendiri begitu. Mbak Ayu ya. Nah Mbak Ayu, kalau untuk penyakit komplikasi sendiri, ada nggak sih langkah-langkah supaya mungkin pemirsa yang ada di rumah yang belum usia lansia atau menuju ke menopause dan masih usia produktif supaya nggak terjangkit penyakit-penyakit
komplikasi? Ada nggak Mbak langkah-langkahnya? Langkah-langkahnya itu tadi Mbak, kalau misalnya pasien atau kita sebagai perempuan mungkin ada riwayat dari orang tua yang sudah memiliki pasca operasi kah, atau mungkin ada istilahnya sifatnya yang menuju ke sel-sel tumor ataupun kanker, atau tadi kayak diabetes kan juga bisa saja menurunkan seperti itu. Ya lebih baik waspada, mungkin dari menjaga pola makan, gaya hidup juga. Seandainya mungkin pasien ini mau ya dilakukan pemeriksaan. Seandainya mungkin sudah ada bibitnya kan lebih cepat lebih bagus. Jadi pengobatannya tidak menunggu itu penyakitnya sudah lama atau mungkin penyakitnya sudah menuju ke komplikasi penyebaran kan seperti itu. Tapi seandainya mungkin tidak ada merasakan apa-apa, sekalinya pengecekan sudah ada, insya Allah obatnya ada untuk meskipun sudah menuju ke komplikasi. Oke, jadi mungkin untuk tidak hanya untuk Anda yang mungkin masih tahapan yang istilahnya penyakitnya masih dalam tahapan yang rendah seperti kanker, itu kan ada ininya Mbak ya, ada tingkatannya begitu, betul. masih di bawah, ataupun untuk Anda yang sudah stadium berapa, mungkin stadium akhir atau apa, jangan takut, langsung saja menghubungi klinik herbal Jeng Ana karena di sana ada solusinya. Bener sekali ya. Nah Mbak, kalau ngomongin soal jamu, nah kita beralih ke arah jamu ini. Kalau tadi sudah dari medis, kita jamu. Ada nggak sih sebenarnya pantangan-pantangan yang mungkin beberapa penyakit komplikasi ini tidak boleh menggunakan jamu seperti apa atau seperti apa begitu? Kalau misalnya mau pengobatan ke klinik herbal Jeng Ana ya murni mengkonsumsi ramuan dari sini Mbak. Jadi pada saat konsultasi kan kita istilahnya tanya jawab ya. Kita tanya dulu selama ini masih ada mengkonsumsi mungkin obat-obatan ramuan lain apa tidak. Kalau misalnya masih ada mungkin dihabiskan dulu terus fokus mengkonsumsi ramuan. Kenapa kita anjurkan memang fokus mengkonsumsi ramuan kalau misalnya pengobatan di Jeng Ana? Karena kan biar pasien tuh tahu bahwa mungkin kesembuhannya karena mengkonsumsi ramuan herbal dari Jeng Ana. Tapi kalau untuk mengkonsumsi ramuan herbal ini sendiri seandainya mau dikombinasikan dengan obat medis itu masih bisa. Karena kan kebanyakan pasien yang datang ke klinik kami itu sifatnya sudah kronis Mbak, sudah lama. Istilahnya sudah mendarah daging yang namanya mengkonsumsi obat-obatan kimia. Jadi seiring sejalan dulu nanti pelan-pelan ditinggalkan untuk pengkonsumsian obat-obatan kimia, murni mengkonsumsi ramuan dari sini. Jadi seiring sejalan masih diperbolehkan. Tapi seandainya mungkin ada ramuan lain ya dihentikan dulu. Misalnya pengen berikhtiar ke Jeng Ana difokuskan pengobatan di klinik herbal Jeng Ana. Wah, seperti itu. Takutnya nanti ada apa ya istilahnya kontraindikasi. Jadi betul sekali. Terus juga untuk misalnya kesembuhan dari yang mana kan bingung juga. Jadi supaya lebih bagusnya lagi fokuskan pada satu pilihan saja begitu Mbak Ayu ya. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, Zona Natural nanti akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini.